Good morning, Giselle. Good morning, Iona. Good morning, Jaden. Halo Jaden, good morning. Iya, hari ini kita mau melanjutkan pelajaran IPA halaman 56. Ya, Jaden. Jaden, ini lihat dari sini loh, lihat bukunya dulu ya. Good morning, Giselle. Good morning, Cika. Good morning, Leon. Good morning, Valerie. Good morning, Jesselyn. Good morning, Kirenjit. Good morning, Monifa. Good morning, Fabian. Good morning, Alex. Good morning, Ethan. Nah, halo Ethan. Silakan dibuka bukunya, halaman 56. Baca-baca dulu ya. Ini tunggu 1 menit teman-temannya yang mau bergabung ya. Ini sudah pukul 8 lewat 1 menit. Ini tunggu 1 menit lagi. Nah, baru kita belajar ya. Good morning, Kriselin. Halo Kriselin. Iya, good morning Verika. Good morning Karisa. Good morning Jocelyn Wijaya. Wah, semangat sekali ini siswanya mau belajar. Good morning Kelly Queen. Nah, Kelly Queen. Oke, sudah pukul 8 lewat 2 menit. Ya. Karena sudah sebagian sudah bergabung. Miss mulai ya, Miss mulai. Hari ini Kamis 25 Februari 2021. Kita mau belajar mengenai tumbuhan yang hidupnya di air. Nah, ya, tumbuhan yang hidupnya di air. Oke, halaman 56. Tumbuhan yang hidupnya di air. Topiknya itu ya. Berarti sebelum Miss masuk ke materi inti, nah Miss mau latihan dulu nih ya. Siswanya Miss suruh baca, nah, apa itu tumbuhan yang hidup di air? Oke, Miss suruh baca, namanya Arthur. Nah, selamat pagi Arthur. Halo, selamat pagi Arthur. Baca dulu ya. Tumbuhan yang hidup di air, yuk. Silakan Arthur. Tumbuhan yang hidup di air. Ya, tumbuhan. Tumbuhan terumbu karang. Arthur baca dulu sayang, Arthur baca dulu ya. Tumbuhan yang hidup di air, baca keterangannya dulu yuk. Tumbuhan yang hidup di air disebut tumbuhan air. Ya. Lanjut. Tumbuhan air ada yang mengapung di permukaan air. Ada juga yang tumbuh terbenam di dasar perairan. Oke, lanjut baca lagi ini bunga apa? Daun dan bunga. Lanjut, Daun dan bunga teratai mengapung di permukaan air, akar teratai tancap
kuat di dasar kolam. Selanjutnya, eceng gondok. Eceng gondok, lanjut. Eceng gondok Tumbuh. mengapung di permukaan air. Oke, lanjut. Tumbuhan lamun. Tumbuhan lamun tumbuh di dasar laut yang dangkal. Oke, terima kasih Arthur. Terima kasih. Nah, sekarang Miss mau pilih lagi ya. Miss mau pilih Gwen Alicia. Nah, Gwen Alicia. Selamat pagi, Gwen. Yuk, silakan baca yuk. Tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan hidup di air disebut tumbuhan air. Oke. Tumbuhan air ada yang mengapung di permukaan air. Ada juga yang tumbuhan. Ada juga yang tumbuh. Ada juga yang tumbuh terbenam di dasar perairan. Oke, cukup. Terima kasih ya, Gwen. Kita lanjut aja deh, namanya Aron Dilan. Nah, Aron Dilan, lanjutkan yang ini, Aron. Daun dan bunga. Daun dan bunga teratai mengapung di permukaan air. Akar teratai menancap kuat di dasar kolam. Eceng gondok. Eceng gondok. Lanjut, Aron. Aron. Tumbuhan mengapung di permukaan air. Oke, satu lagi. Tumbuhan lamun. Tumbuhan lamun. Tumbuhan lamun tumbuhan di dasar laut yang dangkal. Oke, terima kasih ya, Aron. Nah, satu lagi deh, Miss mau suruh baca. Adeline Wijaya. Adeline Wijaya. Baca ulang dari halaman 56 ya. Tumbuhan yang hidup di air. Yuk, silakan baca. Tumbuhan yang hidup di air. Tumbuh yang hidup di air disebut tumbuh air. Tumbuh air ada yang Tumbuhan air, bukan tumbuh air saja. mengapung. Tumbuhan air. Yuk. Tumbuhan mengapung di permukaan air. Ada juga yang tumbuh terbenam di dasar perairan. Oke, terima kasih. Sambung dulu, Ekel. Ekel, sambung dulu. Daun dan bunga. Yuk, silakan Ekel. Daun dan bunga. Daun dan bunga teratai mengapung di permukaan air. Akar teratai menancap kuat di dasar kolam. Oke. Eceng gondok. Eceng gondok. Lanjut. Eceng gondok tumbuh mengapung di permukaan air. Lanjut. Tumbuhan lamun. Halo. Tumbuhan lamun. Tumbuhan lamun tumbuh di dasar laut.
yang dangkal. Terima kasih ya. Baik, saya akan menjelaskan ulang ya dari awal. Oke, kita hari ini mau belajar apa? Tumbuhan yang hidup di mana? Di air. Jadi yang minggu lalu tumbuhannya hidup di mana? Di darat. Beda ya. Tumbuhan yang hidup di darat itu misalnya ada pohon mangga, pohon rambutan, ya kan? Benar nggak? Nah, jadi sekarang kita mau belajar tumbuhan yang hidupnya di air. Nah, ya minggu lalu kita udah belajar pohon mangga, buah rambutan, buah leci, bener ya? Nah, yang hidupnya di darat, benar kan? Sekarang kita kebalikannya, hidupnya di air. Nah, tumbuhan yang hidupnya di air disebut apa? Tumbuhan air. Nah, tumbuhan air ini dia nggak seperti tumbuhan yang di dalam tanah. Dia suka mengapung. Nah, posisinya mengapung, mengambang, mengapung ya. Shalom Ivana, Kaswindra. Kemudian ada juga yang tumbuh terbenam di dasar perairan. Oke. Sudah ada ya, misalnya bunga teratai, eceng gondok, sama tumbuhan lamun. Tapi hari ini Miss mau jelaskan banyak sekali jenis-jenis tumbuhan yang hidup di air. Ya, bukan hanya eceng gondok saja atau tumbuhan teratai, tapi masih banyak lagi. Oke, jadi Miss mau kalian dengarkan, ya, dengarkan penjelasannya. Kalau masih main-main, nanti Miss tanya lagi deh. Oke, didengarkan penjelasannya ya. Oke, jenis-jenis tumbuhan yang hidupnya di air. Yang pertama teratai. Ini kan tumbuhannya. Nah, yang digambar Miss perjelas tumbuhannya seperti ini. Lihat, bunganya warna putih, ya kan Kaswindra? Perhatikan Kaswindra. Oke, bunganya warna putih, lihat seperti ini. Ini adalah tumbuhan apa? Teratai. Ya kan Matthew Gerard? Nah, tumbuhan teratai seperti ini posisinya. Dijelaskan tumbuhan teratai itu yang bagaimana? Oke, nah dengarkan. Teratai. Nama ilmiahnya bukan teratai, nama ilmiahnya adalah Nymphaea. Nymphaea nama ilmiahnya. Salah satu jenis tumbuhan air yang sangat populer hampir di banyak negara. David Rae, nah kita kan sedang belajar, ya. Makanya nanti dulu ya. Oke, David, pinter ya. Stop dulu makanannya ya. Kamu fokus dulu belajar sayang. Oke. Nah, tertib temannya juga disimak ya. Nah, sambil dibuka bukunya disimak, dengarkan saya. Saya ulangin. Teratai dalam bahasa ilmiahnya adalah Nymphaea. Salah satu jenis tumbuhan air yang sangat populer hampir di banyak negara. Oke, Bredelin, perhatikan Bredelin. Dengarkan dulu. Tapi di Indonesia, tumbuhan teratai itu sering disebut juga dengan tumbuhan lotus. Nah, berbeda. Lotus dengan teratai itu berbeda, cuma di Indonesia itu disamakan. Karena apa? Mirip bunganya. Nah, tapi ada perbedaannya. Ya, tumbuhan teratai ini hidup dan berkembang di permukaan air. Nah, seperti ini. Sudah tahu, kalau ada kolam pasti muncul nih bunga teratai ini. Oke. Nah, tumbuhan ini hidup dan berkembang di permukaan air yang tenang. Dengan daun dan bunga tanpa tangkai. Nah, daun dan bunga tanpa tangkai, nggak ada tangkainya kalau teratai. Oke. Sedangkan kalau dia lotus, nah ini lotus. Tumbuhan air juga. Jadi selain teratai ada namanya bunga lotus. Berbeda, mirip ya. Teratai dengan lotus mirip ya, tapi ada perbedaannya. Dengarkan perbedaannya. Tumbuhan air ini ya. Biar tahu pelajarannya. Tumbuhan darat dan tumbuhan air. Oke, nah kalau dia lotus. Lotus ini nama lainnya seroja. Ya. Seroja nama lain lotus. Nama ilmiahnya Nelumbo nucifera. Nah,
Lotus, ini bunga lotus, mirip ya dengan teratai. Nah, lotus ini jenis tumbuhan air tahunan yang berasal dari negara India. Sebagaimana pada penjelasan tumbuhan teratai, bunga teratai dan lotus sering mirip ya, dipikirnya sama, tumbuhan yang sama. Tapi ada perbedaannya. Nah, dengarkan. Kalau tumbuhan lotus itu dia memiliki tangkai. Ya, tadi tumbuhan teratai nggak ada kan, langsung bunga dan daun kan. Kalau dia lotus, dia punya apa? Punya apa tumbuhan lotus atau bunga seroja? Tangkai. Sama-sama mekar bunganya, tapi kalau lotus ada tangkainya. Sudah tahu ya, kalau lihat di kolam, lihat ada bunga, ada tangkainya, itu lotus, bukan teratai. Oke. Tangkai pada lotus ini seperti paralon kosong. Fungsinya sebagai tempat udara. Nah, oke, sudah tahu. Tangkai bunga lotus fungsinya untuk tempat udara. Ya. Sudah ya. Nah, ini tadi apa? Bunga apa tadi Ninis bilang? Halo, teratai. Kalau yang ini lotus. Sudah tahu ya. Ini ada tangkainya, ini enggak punya tangkai. Ya. Kalau lihat ada kolam-kolam ikan ada bunganya, udah tahu lah ya, kalau tangkai dia lotus. Oke, nama lainnya apa? Seroja. Oke, nah selanjutnya tumbuhan air, namanya ada kalalili. Kalalili juga tumbuhan air, ya. Nah, dengarkan, Miss akan menjelaskan sedikit penjelasannya. Kalalili merupakan tumbuhan air tahunan. Kalalili memiliki jenis yang beragam, ya. Jadi jenis yang paling banyak populer itu namanya dalam bahasa ilmiah Xanthedeschia aethiopica. Nah, itu nama ilmiahnya saja. Kamu cukup tahu kalalili ini merupakan tumbuhan air tahunan. Oke. Ya, nah Miss lanjutkan lagi. Tumbuhan kalalili ini tersebar cukup luas di daerah atau negara Afrika Tengah dan Asia Selatan. Ya, tumbuhan ini berbentuk seperti corong. Tumbuhan ini berbentuk seperti apa? Seperti corong. Ya, namanya kalalili. Yang tegak dan terdapat putik di tengahnya. Corongnya tegak, tengah-tengahnya terdapat putik. Oke. Nah, kalalili ini memiliki warna bervarian. Ada warna putih, ada warna ungu, ada warna merah, ada warna orange, ada warna hijau. Berwarna-warna jenisnya. Ya, warna ungu ada, putih ada, merah ada, orange ada, hijau juga ada. Oke. Nah, selanjutnya tumbuhan air ada namanya melati air. Tumbuhan melati yang hidupnya di air, seperti ini penampakannya. Ini biasa di kolam-kolam juga ada sih, ya. Bacakan sedikit. Tumbuhan air yang memiliki nama ilmiahnya tumbuhan melati ya, Echinodorus paleofolius. Nah, tumbuhan ini pada lingkungan air yang berlumpur, hidupnya suka di tempat lumpur, melati air ya. Bunganya tumbuh pada tangkai dengan beberapa deretan kuntum. Bunga dari tumbuhan ini akan muncul dan mekar pada pagi hari secara bergantian. Jika bunga kuntum sebelumnya telah layu, maka tumbuh tunas baru yang akan menumbuhkan bunga berikutnya. Oke, ini namanya apa tadi? Melati air. Selanjutnya tumbuhan air berikutnya adalah, ini pasti pernah melihat ya, bambu air. Nah, ya, agak kecil sedikit ini tumbuhannya. Bambu air. Bambu air merupakan termasuk kelompok tumbuhan air. Nah, dengarkan lagi. Tumbuhan bambu air memiliki nama ilmiah
Equisetum himalae. Jenis tumbuhan ini banyak dijumpai di daerah Asia Utara, Amerika Utara, dan Eropa. Bambu air memiliki kemiripan fisik sebagaimana bambu yang hidup di darat. Hanya saja bambu air ini memiliki ukuran yang lebih kecil, kira-kira ukurannya 25 cm sampai 1 cm. Kecil sih ukurannya. Oke. Kemudian, karena memiliki ukuran yang unik, tumbuhan ini pada akhirnya sering dijadikan tumbuhan hiasan atau tumbuhan hias ya. Cheryl Alicia, diperhatikan Cheryl Alicia. Nanti misalnya loh. Nah, ya. Kita belajar dulu ya, Cheryl. Oke, Miss lanjut ya. Disulang. Karena memiliki ukuran yang unik, tumbuhan bambu ini kan unik ya tumbuhannya ya. Oke. Tumbuhan ini pada akhirnya sering dijadikan tumbuhan hias yang dipelihara di dalam pot atau wadah, kemudian digenangi oleh air. Nah, oke. Nanti Miss tanya. Siapa yang tidak fokus, Miss tanya ya. Selanjutnya, nama tumbuhan air adalah tumbuhan tifa. Tifa. Yang mana Miss tumbuhan tifa yang seperti ini? Yang coklat ini adalah bunganya. Oke, yang coklat ini adalah bunganya. Sudah tahu kan Dek, tumbuhan tifa? Unik ya. Oke. Tumbuhan tifa ini merupakan tumbuhan air yang termasuk dalam jenis rumput besar. Termasuk dalam kelompok rumput besar. Seperti rumput ya, tapi dia ada bunganya. Oke. Habitat dari tumbuhan ini adalah di rawa-rawa dekat pantai. Nah, ini dia. Di rawa-rawa dekat pantai habitatnya. Kemudian bunganya ini berwarna coklat yang berbentuk unik. Seperti ini. Ini adalah bunganya yang berbentuk coklat dan unik. Oke. Kemudian orang Inggris menamakan sebagai cat tail, seperti bulu kucing. Nah, ya. Seperti ekor kucing bunganya. Ya. Apa namanya tadi? Tifa. Selanjutnya adalah tumbuhan air lidi air. Lidi air. Seperti ini penampakannya. Nah, ini merupakan tumbuhan air juga. Jadi banyak jenisnya ya. Saya mau suruh baca tumbuhan lidi air yaitu Nikade. Silakan baca Nikade. Tumbuhan lidi air. Oke, baca yang ini. Bentar ya. Ini perjelas dulu tulisannya. Oke, silakan baca dulu. Oops, sorry. Yuk baca. Lidi air, tapi nggak usah baca nama ilmiahnya, langsung kamu skip aja. Lidi air memiliki, langsung gitu ya. Yuk silakan. Lidi air memiliki bentuk seperti sapu lidi terbalik. Lanjut pasalnya. Pasalnya batang dari tumbuhan ini kekuningan yang terletak di bawah dan memiliki ujung-ujung yang runcing pada bagian atasnya. Oke. Tumbuhan lidi air, lanjut. Tumbuhan lidi air adalah jenis tumbuhan air yang tahan terhadap sinar matahari penuh. Oke. Selain itu,
Halo? Selain itu, tumbuhan ini termasuk dalam tumbuhan yang memiliki pertumbuhan cepat. Iya, inilah gambarnya, tumbuhan lidi air. Oke, terima kasih ya kakak. Selanjutnya kita mau masuk ke tumbuhan air namanya pisang air. Nah ya, pisang air ini dibaca oleh teman kamu namanya, dipilih ya, Shalom Ivana. Nah, selamat pagi. Shalom Ivana. Selamat pagi. Wah, besar sedikit dong suaranya. Ayo. Halo. Halo, Miss. Ya, baca dulu ya, Shalom Ivana. Pisang air. Nah, kamu tidak usah baca nama ilmiahnya, langsung saja. Pisang air adalah tumbuhan. Kamu nggak usah baca nama ilmiahnya. Langsung aja yuk. Pisang air adalah tumbuhan air yang memiliki bentuk fisik yang unik. Oke, dikatakan unik. Unik karena secara fisik tumbuhan ini memiliki rupa yang mirip dengan pohon pisang. Oke. Akan tetapi memiliki daun seperti tumbuhan talas. Selain itu, tumbuhan ini memiliki fisik yang kokoh dan dapat tumbuh dengan mencapai ketinggian 4 meter. Oke. Daunnya yang berbentuk oval dan dapat berkembang dengan panjang mencapai 1,5 meter. Shalom, jangan di-off-kan dulu ya. Miss mau tanya dengan Shalom ya, Shalom. Oke, dengarkan pertanyaannya. Ini kan namanya pohon pisang air. Benar ya, Shalom? Halo? Shalom? Iya, Miss. Suaranya kecil banget, Miss nggak dengar. Oke, good. Sekarang Miss mau tanya sama Shalom. Shalom, apa sih perbedaannya pisang yang hidupnya di darat dengan pisang yang hidupnya di air? Apa yang bikin mereka berbeda? Nah, tadi Shalom udah baca. Bedanya di mana? Secara fisik tumbuhan ini memiliki rupa yang mirip dengan pohon pisang. Iya, di mana letak perbedaannya di mana? Di daunnya. Oke, daunnya yang berbentuk bagaimana? Daunnya Yang berbentuk oval dan dapat berkembang dengan panjang. Ya, terima kasih Shalom. Pintar sekali. Oke, next lanjut ya. Sekarang giliran. Nah, tumbuhan apa ini? Iya, ada di buku kan Eceng Gondok. Tapi di buku kamu keterangannya tidak detail. Oke, ini Miss detailkan. Tapi yang baca bukan Miss. Ya, giliran yang baca itu adalah, tunggu ya, Miss mau lihat lagi. Thank you Shalom Ivana. Miss mau pilih. Ini ya, Apridita. Apridita Siagian. Halo, pagi Apridita. Ya, baca Eceng Gondok. Eceng gondok. Oke, Apridita baca saja
keterangan yang lain kecuali nama ilmiahnya nggak usah ya. Nama ilmiahnya nggak usah dibaca. Kamu baca keterangan yang lain aja. Yuk, silakan. Tumbuhan yang satu ini merupakan tumbuhan yang sudah Sangat familiar bagi kebanyakan orang. langsung eceng gondok. Eceng gondok merupakan jenis tanaman air yang mengapung. Eceng gondok dianggap sebagai tumbuhan gulma karena pertumbuhannya yang terbilang cepat dan sulit untuk dikendalikan. Akan tetapi pada hari ini eceng gondok mulai dapat diambil manfaat sebagai bahan kerajinan atau pakan ternak. Tumbuhan yang dapat ditemui di daerah perairan seperti sawah, sungai, rawa, dan danau. Ini memiliki ciri bunga berwarna yang cantik. Oke, dengarkan Apridita. Sudah tahu kan ini tumbuhan eceng gondok? Sudah tahu? Ini gambarnya. Nah, ya. Bunganya warna apa ya Apridita eceng gondok ini? Halo. Warna apa? Ungu. Oke, benar. Sekarang Miss mau bertanya dengan Apridita. Nah, ya. Yang barusan Apridita baca. Jadi Miss tanya kembali. Oke, pertanyaannya adalah, dengarkan ya. Kenapa eceng gondok disebut sebagai tumbuhan gulma? Apa alasannya? Karena pertumbuhannya yang terbilang cepat dan sulit untuk dikendalikan. Iya. Apa manfaat tumbuhan eceng gondok? Sebagai bahan kerajinan atau pakan ternak. Oke. Di manakah kita menemukan tumbuhan eceng gondok? Sungai, sawah, dan danau. Oke, sudah tahu? Iya, terima kasih ya Apridita. Sekarang Miss mau pilih Graciela. Gracela. Halo, selamat pagi. Pagi nih. Iya, sekarang baca ini ya, Kakak Gracela. Tumbuhan apa ini? Lamun. Iya, tumbuhan lamun sudah ada di buku kan? Iya kan, benar? Nah, tapi di buku kamu hanya sedikit keterangannya, benar tidak? Di Kazio. Benar ya? Nah, sekarang Graciela baca dulu deh keterangannya ya, tumbuhan lamun. Di mana habitatnya? Baca dulu, oke? Silakan baca Kakak Graciela. Yuk, Elgras. Engras merupakan tanaman yang memiliki beberapa julukan. Tanaman ini juga kerap disebut lamun. Ada juga yang menyebutkan teperas atau seledri liar. Engras adalah jenis tanaman air yang terendam berakar, memiliki kinerja yang baik dalam air yang mengalir, memiliki daun pita tipis yang merupai seledri atau mengingatkan kita pada seekor belut. Iya, jadi daunnya ini sangat kecil. Nah ya, ini merupakan tumbuhan apa tadi Gracela?
Lamun. Lamun. Tumbuhan lamun di mana habitatnya, Graciela? Di permukaan air. Di Di air. tumbuhan lamun tumbuh di Air. dasar. Coba lihat Dasar air. di dasar laut ya. Coba lihat bukunya di halaman 56. Tumbuhan lamun tumbuh di dasar laut yang halo, yang dangkal ya. Cek lagi bukunya ya, Graciela. Terima kasih. Sekarang Miss mau pilih Monifa. Yang terakhir baca Monifa Gresco. Monifa Gresco. Halo Monifa. Ya, Miss. Oke, baca dulu tanaman air Egeria. Tanaman air Egeria. Yuk. Tanaman air Egeria. Iya, baca. Selanjutnya adalah Egeria yang cukup populer digunakan di kolam dan akuarium. Memiliki bentuk daun yang unik seperti tombak hijau yang panjang. ya, Miss mau tanya. Tanaman Egeria ini hidup di mana? Di akuarium, Miss. Ya, di kolam dan di akuarium. Bagaimana bentuk daunnya? Tombak hijau Yang panjang. Oke, terima kasih Monifa. Sebelum Miss akhiri, Miss mau panggil Mika Simbolon. Mika Simbolon. Mika Simbolon. Kemana nih siswanya ya? Halo. Mika Simbolon. Iya, cepat sekali dia. Oke Mika, siap? Miss mau tanya dengan Mika. Mika? Dia ke kamar mandi. Oh, ke kamar mandi. Baiklah, Miss ganti ya. Miss ganti temennya nih lagi ke kamar mandi. Miss ganti siapa ini ya? Oke, Miss ganti Jenny saja ya, Jenny. Jenny Agipa. Jenny Agipa. Halo Jenny. Jenny. Halo, Miss. Oke, pertanyaannya untuk Jenny dengarkan ya. Coba kamu sebutkan jenis-jenis tumbuhan yang hidupnya di air apa saja? Halo Jenny. Jenny. Halo, Miss. Iya, silakan dijawab. Sebutkan jenis-jenis tumbuhan yang hidup di air apa saja? Apa ini? Teratai. Ulangi lagi. Teratai. Oke, apa lagi selain teratai? Lotus. Sedikit ya, waktunya berjalan. Kala lili. Lanjut. Melati air. Sedikit Jenny, waktunya berjalan. Bambu air. Kiva. Lidi air. Pisang air.